Mari kita baca sebuah artikel kesaksian pengalaman dari saudara Novo di Filipina. Judulnya, Belajar Tunduk Melalui Tugasku. Ini bisa membantu kita menerapkan kebenaran tentang ketaatan. Akan kubacakan. Baiklah. Aku menerima pekerjaan Tuhan yang baru di Taiwan pada 2012. Lalu aku tahu, aku salah satu orang Filipina pertama yang menerimanya. Aku senang dan juga merasa diberkati. Setelah kembali ke Filipina, aku mengkhotbahkan Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, banyak orang Filipina menerima pekerjaan Tuhan. Aku merasa bahagia dan bangga bisa menggenapi tugas mengkhotbahkan Injil. Kupikir menginjil dan bersaksi tentang Tuhan itu tugas istimewa yang tidak semua orang bisa lakukan. Karena orang perlu memahami kebenaran. Biasanya saat bertemu yang lain, mereka iri karena aku orang Filipina pertama yang menerima Tuhan. Aku sungguh beruntung. Dan mereka kagum karena aku bisa menginjil. Saat melihat mereka iri dan hormat, aku merasa superior. Dan merasa pantas mendapat tugas penting seperti menginjil. Suatu hari, saudara yang mengurus pekerjaan harian dan mengemudi harus memperbarui SIM dan tidak bisa mengemudi. Pemimpin tahu aku bisa mengemudi dan bertanya apa aku bisa mengambil alih tugas itu. Mengemudi dan membeli keperluan, juga pekerjaan harian lain. Saat itu, aku khawatir dan tersiksa. Kupikir, kenapa aku harus mengemudi? Apa kata yang lain jika aku menjadi sopir? Di pikiranku, menginjil dan bersaksi adalah tugas yang penting, yang bisa membawa orang ke hadapan Tuhan. Tetapi mengemudi, pekerjaan sehari-hari, tugas biasa. Tugas yang pada dasarnya tidak bisa bersaksi tentang Tuhan atau membuatku dihormati. Siapapun bisa melakukannya, tetapi tidak sembarang orang bisa menginjil. Aku merasa kecewa ditempatkan di posisi itu. Aku merasa mengemudi tidak cocok untukku. Aku tidak paham bagaimana ini terjadi kepadaku. Dan khawatir aku harus melakukan tugas ini seterusnya. Aku punya banyak pikiran negatif. Tidak bisa taat melakukan tugas ini. Bahkan tidak ingin yang lain tahu tugasku berubah. Esoknya, saudara-saudari menyapaku. Kudengar kau bertugas mengemudi. Mendengar ini, aku menjadi malu dan tertekan. Aku tidak ingin tugas ini. Aku seharusnya memberitakan Injil agar reputasiku bagus. Aku tidak mau direndahkan. Aku merasa marah dan memberontak, juga penuh pikiran negatif. Tetapi aku pura-pura tidak keberatan. Aku tidak ingin mereka melihat kelemahanku. Jadi aku menjawab, ini pengaturan Tuhan. Aku bersyukur kepadanya. Saat itu aku sadar, meski tahu Tuhan punya kedaulatan, saat Tuhan membentuk lingkungan, aku tidak sungguh mengakui kedaulatannya. Ucapanku berbeda. Di luar aku taat. Tetapi sebenarnya aku tidak mau menerima lingkungan ini. Aku pun berpikir, kenapa aku tiba-tiba mengalami ini? Apakah pemimpin salah menyuruhku mengemudi? Tugas ini tidak tepat untukku. Aku seharusnya menginjil. Kenapa mengemudi? Aku merasa sangat negatif. Kupikir, pasti karena dia merasa aku tidak cocok menginjil. Lalu dia menjadikanku sopir. Karena kurasa mengemudi hanya perlu tangan dan tidak perlu jalan masuk kehidupan atau prinsip kebenaran, hanya kerja kasar. Aku hanya mengemudi dan membeli sesuai perintah. Setelah beberapa waktu, tidak ada jalan masuk kehidupan
aku muak dan merasa makin tidak tahan. Suatu hari, saudara yang dahulu menginjil denganku menelpon. "Saudara, apa kabar? Sudah terbiasa dengan tugas barumu? Kami ingin ke suatu tempat. Kapan kau punya waktu mengantar kami?" Mendengar itu, aku merasa sedih dan juga malu. Kupikir, mungkin bagi saudaraku, aku hanya sopir tanpa status. Dia pasti meremehkanku. Aku merasa sedih dan negatif. Juga kehilangan motivasi. Aku tidak ingin membaca firman Tuhan dan bertanya-tanya bagaimana pandangan yang lain. Saat itu, meski tidak membangkang dan tetap menjalankan tugas, hatiku bergejolak dan aku tidak bisa menerima tugas ini. Secara teori aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus memenuhi tugas makhluk ciptaan. Tetapi aku terus bersikap negatif dan pasif. Perlahan, tidak kurasakan pekerjaan Roh Kudus dan tugasku seperti pekerjaan duniawi, datang pulang, menunggu hari berlalu. Hatiku terasa gelap dan sengsara. Aku tidak dapat pencerahan Roh Kudus dan merasa hampa. Aku berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku tahu keadaanku salah. Tetapi saat mengemudi, aku masih memikirkan pandangan saudara-saudari. Bimbing aku agar taat dan menerima tugas ini." Lalu aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Apakah arti ketundukan yang sejati? Setiap kali Tuhan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu, dan engkau merasa bahwa segalanya memuaskan dan pantas, dan engkau diizinkan untuk unggul, engkau merasa bahwa ini sungguh mulia, dan engkau berkata, 'Terima kasih Tuhan,' dan dapat tunduk pada pengelolaan dan pengaturannya. Namun, setiap kali engkau ditugaskan di tempat yang biasa-biasa saja, di mana engkau tidak pernah dapat menjadi unggul, dan di mana tak seorang pun pernah mengakuimu, engkau tidak lagi merasa bahagia dan mengalami kesulitan untuk tunduk. Tunduk ketika situasinya menguntungkan biasanya mudah. Jika engkau juga bisa tunduk dalam keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, dan perasaanmu menjadi terluka, keadaan yang membuatmu lemah, yang membuatmu menderita secara fisik dan memukul reputasimu, yang tidak dapat memuaskan keangkuhan dan kebanggaan dirimu, dan yang membuatmu menderita secara psikologis, maka engkau benar-benar telah bertumbuh. Firman Tuhan menyingkap kerusakan di hatiku. Aku ingat saat menerima pekerjaan Tuhan yang baru, aku berdoa. Apapun lingkungan yang Tuhan atur, entah kesulitan ataupun ujian berat, aku akan menerimanya. Apapun yang terjadi, aku mengikuti Tuhan. Namun sekarang, lingkungan sebenarnya muncul, tetapi aku tidak taat. Tiba-tiba, aku sadar ketaatanku pada kedaulatan Tuhan hanya di bibir. Awalnya, saat gereja mengatur agar aku menginjil, aku yakin tugas ini perlu orang istimewa. Dan saat mendapat tugas penting itu, aku terlihat baik. Yang lain memuji dan menghormati aku. Aku menyukai tugasku. Jadi aku antusias dan bekerja sangat keras. Namun saat aku mengemudi, aku seperti berubah dari dihormati menjadi sopir yang tidak dipedulikan orang. Dan itu memalukan. Kupikir mengemudi itu tidak terlalu penting dan tidak dihormati. Jika melakukan tugas ini, yang lain tidak akan menghormatiku seperti dulu. Jadi, dalam hati aku tidak menerima tugas ini. Aku tidak bisa menaati pengaturan Tuhan. Bahkan berpikir pengaturan pemimpinku salah. Aku mementingkan martabat dan statusku.
pilih-pilih dan memandang tugas menurut keinginanku. Aku ingin tugas yang membuatku dihormati, bukan tugas yang tidak mencolok dan tidak terlihat. Saat tugasku tidak membuat orang menghormatiku, hatiku melawan dan mengeluh. Di luar, aku tidak menentang, tetapi di dalam aku tidak taat, hingga aku kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Dari firman, aku mengerti, jika ingin punya tingkat pertumbuhan yang nyata, aku harus menaati pengaturan Tuhan. Tidak hanya saat lingkungannya cocok, tetapi juga saat lingkungannya tidak cocok. Bahkan jika saudara-saudari tidak menghormatiku, aku harus menerima dan taat. Benar. Lalu suatu hari, aku bersekutu tentang keadaanku, dan yang lain mengirimiku firman, yang membantuku memahami akar ketidaktaatanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apa yang iblis gunakan untuk membuat manusia tetap berada dalam kendalinya? Ketenaran dan keuntungan. Jadi iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia, sampai satu-satunya yang orang pikirkan adalah ketenaran dan keuntungan. Mereka berjuang demi ketenaran dan keuntungan, menderita kesukaran demi ketenaran dan keuntungan, menanggung penghinaan demi ketenaran dan keuntungan, mengorbankan semua yang mereka miliki demi ketenaran dan keuntungan, dan mereka akan melakukan penilaian atau mengambil keputusan demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata, dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Jadi, dengan cara inilah generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Sekarang melihat tindakan iblis, bukankah motif jahat iblis benar-benar menjijikan? Mungkin hari ini engkau semua masih belum dapat memahami motif jahat iblis, karena engkau semua berpikir orang tidak dapat hidup tanpa ketenaran dan keuntungan. Engkau berpikir jika orang meninggalkan ketenaran dan keuntungan, mereka tidak akan mampu lagi melihat jalan di depan, tidak mampu lagi melihat tujuan mereka, bahwa masa depan mereka akan menjadi gelap, redup, dan suram. Namun perlahan-lahan, engkau semua suatu hari nanti akan menyadari bahwa ketenaran dan keuntungan adalah belenggu mengerikan yang iblis gunakan untuk mengikat manusia. Ketika hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan sepenuhnya menentang belenggu yang iblis gunakan untuk mengikatmu. Ketika saatnya tiba di mana engkau ingin membuang semua hal yang telah iblis tanamkan dalam dirimu, engkau kemudian akan memutuskan dirimu sepenuhnya dari iblis, dan engkau akan dengan sungguh-sungguh membenci semua yang telah iblis bawa kepadamu. Baru setelah itulah, umat manusia akan memiliki kasih dan kerinduan yang nyata kepada Tuhan. Amin. Amin. Setelah merenungkannya, aku sadar. Aku tidak bisa mematuhi tugas yang datang kepadaku, karena aku merasa itu merusak statusku, dan ini disebabkan iblis. Iblis mengendalikan orang dengan ketenaran, membuat orang berkorban demi ketenaran dan kekayaan. Secara tidak sadar, aku juga mengikuti filosofi iblis. Aku ingat orang tuaku mengajariku mendapatkan rasa hormat dari orang. Jadi, sejak aku kecil, aku ingin menjadi unggul dan hebat. Masyarakat juga mendukung pandangan ini. Dan aku melihat orang terkenal, kaya, dan berstatus tinggi diperlakukan lebih baik daripada orang biasa. Jadi aku bertekad untuk unggul dan dikagumi. Setelah menerima pekerjaan Tuhan, aku masih menerapkan sudut pandang ini. Menjalankan tugas tanpa fokus mencari kehendak Tuhan.
dan salah mengira melakukan tugas penting seperti menginjil adalah satu-satunya cara dikagumi dan dihormati. Kupikir tidak seorang pun menghargai pekerja kasar. Kupikir ada tugas baik dan buruk, dan aku ingin melakukan tugas yang membuatku menonjol. Saat pemimpin menjadikanku sopir sesuai kebutuhan, dalam hati aku tidak bisa taat. Aku merasa aku layak menginjil, tetapi tidak layak mengemudi. Aku hanya peduli citra dan status, tetapi tidak mencari kehendak Tuhan dan tidak memikirkan gereja. Aku egois dan tercela. Aku ingin melanjutkan tugas menginjil, bukan karena mempertimbangkan kehendak Tuhan. Aku ingin tugas itu agar aku bisa dikagumi semua orang. Aku ingin memakai tugasku untuk pamer dan dikagumi, agar aku bisa mendapatkan ketenaran, menikmati prestis yang kudapatkan. Saat pemimpin mengatur tugas ini untukku, ambisiku untuk dihormati hancur. Jadi tekadku menyusut dan aku kehilangan energi. Aku melihat pikiran iblis ini berakar di hatiku dan menjadi naturku. Itu mengendalikan caraku memperlakukan tugas, membuatku memberontak dan menentang Tuhan. Mengejar ketenaran membuatku hilang nalar. Aku pun teringat ada saudara-saudari yang punya status duniawi. Tetapi setelah percaya Tuhan, mereka mampu melepaskan status, dan apapun pengaturan gereja, bahkan dalam tugas sederhana, mereka bisa taat. Dibanding mereka, aku merasa malu. Aku bukan orang percaya sejati. Aku tidak punya rasa taat dan tempat untuk Tuhan di hatiku. Kini aku sadar, mengejar ketenaran itu sungguh memalukan. Jika terus seperti ini, aku tidak akan memahami kebenaran. Kemudian, aku akan disingkirkan. Iya. Lalu aku membaca firman Tuhan. Masuk ke dalam kenyataan kebenaran bukanlah perkara sederhana. Kuncinya adalah berfokus pada mencari kebenaran dan menerapkan kebenaran. Engkau harus menyimpan hal-hal ini di dalam hatimu setiap hari. Masalah apapun yang engkau hadapi, jangan selalu melindungi kepentinganmu sendiri. Sebaliknya, belajarlah untuk mencari kebenaran dan refleksi diri. Kerusakan apapun yang disingkapkan dalam dirimu, engkau tidak boleh membiarkannya begitu saja. Yang terbaik adalah jika engkau dapat berefleksi dan mengenali esensi rusakmu. Jika dalam situasi sehari-hari, pikiranmu tertuju pada bagaimana menyelesaikan watak rusakmu, bagaimana menerapkan kebenaran, dan apa prinsip-prinsip kebenaran itu berarti engkau mampu belajar cara menggunakan kebenaran untuk menyelesaikan masalah-masalahmu sesuai dengan firman Tuhan. Dengan melakukannya, engkau akan mencapai perubahan watak, dan dengan demikian, secara berangsur masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Jika benakmu dipenuhi pemikiran tentang bagaimana mencapai posisi yang lebih tinggi, tentang bagaimana bertindak di depan orang lain, bagaimana membuat mereka mengagumimu, engkau sedang berada di jalan yang salah. Itu berarti engkau sedang melakukan sesuatu untuk iblis. Engkau sedang memberikan pelayanan. Jika hatimu dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana agar engkau berubah, sehingga engkau semakin memiliki keserupaan dengan manusia, sehingga engkau sesuai dengan maksud Tuhan, bisa tunduk kepadanya, mampu menghormatinya, serta menunjukkan penguasaan diri dan menerima pemeriksaannya dalam segala hal yang kau lakukan, maka keadaanmu akan menjadi semakin baik. Inilah artinya menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Dengan demikian, ada dua jalan. Jalan yang satu hanya menekankan perilaku, memahami ambisi, keinginan, niat, dan rencananya sendiri. Ini artinya
hidup di hadapan iblis dan hidup di bawah wilayah kekuasaannya. Jalan lainnya menekankan bagaimana memuaskan kehendak Tuhan, memasuki kenyataan kebenaran, tunduk kepada Tuhan, dan tidak memiliki kesalahpahaman atau ketidaktaatan terhadapnya, sehingga orang pun menghormati Tuhan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah seseorang yang selalu hidup di hadapan Tuhan. Amin. Setelah membacanya, aku sadar, jika ingin mendapatkan kebenaran, aku harus berhenti mengejar tujuan yang salah. Terlepas dari apakah aku bisa pamer atau dikagumi orang dalam tugas, aku harus menerima tugasku dan melakukannya dengan setia. Inilah sikap terhadap tugas dan nalar yang harus dimiliki makhluk ciptaan. Iya. Jika melakukan tugas hanya agar dikagumi orang lain, ini berarti aku menguntungkan iblis. Karena iblis membuat orang mengejar ketenaran dan mengkhianati Tuhan. Jika tidak mengubah tujuanku mengejar ketenaran atau mengubah watak rusakku, akhirnya aku hanya bisa tersingkir. Iya. Mengejar kebenaran dan perubahan watak, menerima pengaturan Tuhan, meninggalkan pikiran mengejar ketenaran, bertindak sesuai tuntutan Tuhan, dan bekerja dengan baik, hanya itu cara hidup di hadapan Tuhan. Ini satu-satunya cara mengubah watak rusakku. Begitu tahu ini, aku punya arah. Aku harus mengejar kebenaran dalam iman dan tugasku. Kemudian bersedia menerima tugasku. Apapun pandangan orang terhadapku, aku harus bekerja sebaik mungkin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Lalu, aku membaca kutipan lain. Saat ini, ketika engkau semua melaksanakan tugas di rumah Tuhan, apakah tugas itu besar atau kecil? Apakah tugas itu melibatkan pekerjaan jasmani atau menggunakan otakmu? Apakah tugas itu dilakukan di luar atau di dalam gereja? Tugas yang kau laksanakan bukanlah kebetulan. Ini bukan pilihanmu. Ini diatur oleh Tuhan. Hanya karena amanat Tuhanlah engkau tergerak dan memiliki rasa akan misi dan tanggung jawab ini, serta mampu melaksanakan tugas ini. Di antara orang-orang tidak percaya, ada banyak orang yang menarik, cerdas, atau cakap. Apakah Tuhan berkenan pada mereka? Tidak. Tuhan hanya berkenan kepada engkau semua, kelompok orang yang ini. Dia membuatmu melakukan segala macam peran, melaksanakan segala macam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pengelolaannya. Dan ketika pada akhirnya rencana pengelolaan Tuhan sampai pada kesudahannya dan digenapi, sungguh ini akan menjadi sebuah kemuliaan dan hormat. Jadi, sementara melaksanakan tugas mereka sekarang ini, orang-orang mengalami sedikit kesulitan ketika mereka harus melepaskan segalanya dan mengorbankan diri mereka. Ketika mereka membayar harga, ketika mereka kehilangan status, ketenaran, dan kekayaan di dunia, tampaknya seolah-olah Tuhan telah merenggut hal-hal itu dari mereka. Tetapi mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Apa yang telah mereka dapatkan dari Tuhan? Hanya ketika engkau telah melakukan tugasmu dengan baik, ketika engkau telah menyelesaikan amanat Tuhan bagimu, ketika engkau menjalani seluruh hidupmu bagi misi dan amanatmu, dan engkau menjalani kehidupan yang berharga, baru pada saat itulah engkau menjadi manusia yang sesungguhnya. Mengapa kukatakan engkau adalah manusia yang sesungguhnya? Karena Tuhan telah memilihmu. Dia telah memperkenankanmu untuk melaksanakan tugas makhluk ciptaan Tuhan dalam pengelolaannya. Dan tidak mungkin ada nilai atau makna yang lebih besar lagi bagi hidupmu. Jika engkau ingin mendedikasikan diri dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk memenuhi kehendak Tuhan, engkau tidak bisa hanya mengerjakan satu tugas. Engkau harus menerima amanat apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Entah itu sesuai dengan seleramu, dan termasuk dalam minatmu atau tidak.
ataukah merupakan sesuatu yang tidak engkau sukai atau belum pernah dilakukan sebelumnya, atau sesuatu yang sulit, engkau tetap harus menerimanya dan tunduk. Engkau tidak hanya harus menerimanya, tetapi engkau juga harus secara proaktif bekerja sama dan mempelajarinya, serta memperoleh jalan masuk. Bahkan seandainya engkau menderita, dipermalukan, dan tidak pernah menonjol, engkau tetap harus menjalankan pengabdianmu. Engkau harus menganggapnya sebagai tugas yang harus kau penuhi, bukan sebagai urusan pribadimu, melainkan sebagai tugasmu. Bagaimana seharusnya orang memahami tugas mereka? Tugas seseorang muncul pada saat Sang Pencipta, Tuhan, memberikan kepada orang tersebut tugas untuk dilakukan. Tugas yang diberikan Tuhan kepadamu, amanat yang diberikan Tuhan kepadamu, semua ini adalah tugasmu. Ketika engkau mengejarnya sebagai tujuanmu, dan engkau benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dapatkah engkau tetap menolak amanat Tuhan? Tidak. Ini bukan soal apakah engkau bisa atau tidak. Engkau tidak boleh menolaknya. Engkau harus menerimanya. Inilah jalan penerapan. Apa yang dimaksud dengan jalan penerapan? Bersikap penuh pengabdian dalam segala sesuatu. Mengabdikan diri dalam segala sesuatu untuk memenuhi kehendak Tuhan. Di manakah letak titik fokusnya di sini? Titik fokusnya terletak pada segala sesuatu. Segala sesuatu tidak selalu berarti hal-hal yang engkau sukai atau hal-hal yang cakap kau lakukan. Juga tidak selalu hal-hal yang sudah engkau ketahui dengan baik. Terkadang, engkau tidak cakap dalam sesuatu. Terkadang, engkau perlu belajar. Terkadang, engkau akan menghadapi kesulitan. Dan terkadang, engkau harus menderita. Namun, tugas apapun itu, asalkan itu diamanatkan oleh Tuhan, engkau harus menerimanya sebagai tugas dari Tuhan, menganggapnya sebagai tugasmu, dengan setia memenuhinya, dan menggenapi kehendak Tuhan. Inilah jalan penerapannya. Apapun yang terjadi padamu, engkau harus selalu mencari kebenaran, dan begitu engkau yakin penerapan seperti apa yang sejalan dengan kehendak Tuhan, engkau harus menerapkannya. Hanya bertindak dengan cara inilah yang disebut menerapkan kebenaran. Dan hanya dengan cara demikianlah engkau dapat memasuki kenyataan kebenaran. Amin. Setelah membacanya, aku sadar. Tidak ada tugas yang datang secara kebetulan atau diatur manusia. Semua itu berasal dari kedaulatan Tuhan. Amin. Iya. Meskipun mengemudi bukan tugas yang aku sukai, itu diatur untukku sesuai kebutuhan gereja. Aku tidak bisa memilih yang kusukai. Meski menderita dan tidak dikagumi, aku tidak boleh menolaknya. Aku harus bijaksana dan taat. Karena tugas ini datang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberiku tugas, artinya Dia memberiku tanggung jawab dan misi. Jadi sesulit apapun, aku harus bekerja dengan sepenuh hati, melakukan tugas makhluk ciptaan, dan menggenapi amanat Tuhan. Hidup begini bermakna dan tidak sia-sia. Benar. Sebelumnya, aku terbuai ketenaran. Jadi aku tidak bisa menangani tugasku dengan benar. Aku pikir ada tugas baik dan buruk. Yang benar adalah tidak ada tugas baik atau buruk. Hanya fungsinya yang berbeda. Memberitakan Injil dan juga mengemudi adalah pekerjaan penting. Tugas apapun itu, Tuhan ingin kita mengejar jalan masuk kehidupan. Benar. Jika bekerja untuk dikagumi dan mendapat ketenaran, aku tidak memenuhi tugas makhluk ciptaan, tetapi untuk kepentingan sendiri. Meski aku dikagumi orang lain, Tuhan tidak berkenan. Iya. Saat pemimpin mengaturku menjadi sopir, meski aku tidak punya status dan merasa lelah, lingkungan ini mengajariku untuk taat dan memahami kebenaran,
dan membuatku melepas hasrat ketenaran. Ini penyelamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebenarnya, saat mengemudi untuk urusan gereja, aku menemui banyak hal yang menyangkut kepentingan gereja, yang menuntut pencarian kebenaran dan prinsip. Bukankah ini kesempatan menerapkan kebenaran dan memuaskan Tuhan? Menyadari ini, aku berdoa. Tuhan, maafkan ketidaktahuanku. Aku telah banyak mengecewakanmu. Mulai sekarang, kuserahkan semua pada pengaturanmu, menerima pengamatanmu, dan bekerja penuh kasih. Setelah berdoa, aku yakin bisa bekerja dengan benar dan merasa bebas. Amin. Syukur kepada Tuhan. Suatu kali, aku mengantar yang lain membeli keperluan gereja. Kulihat mereka memilih dengan hati-hati, membandingkan harga dan kualitas untuk melindungi kepentingan gereja. Aku merenung sejak aku mengemudi. Karena hasratku untuk dihormati tidak terpenuhi, aku bersikap keliru terhadap tugasku. Aku hanya melakukan yang telah diatur, tidak peduli, dan tidak berpikir bagaimana bertugas dengan baik. Saat belanja, aku jarang mencari yang berkualitas, hanya yang tampak bagus. Aku tidak belanja dengan hati-hati. Aku tidak bekerja dengan sepenuh hati. Agar tidak menjadi pelaku pelayanan, aku berhenti mengkhawatirkan apakah aku dihormati orang lain atau tidak. Aku justru berpikir tentang tugasku dan kepentingan gereja. Juga berhati-hati saat membeli barang untuk gereja. Saat bekerja seperti itu, aku merasakan damai dan tidak lelah lagi. Aku mendapat banyak hal dari pengalamanku dan mengerti Tuhan memberiku tugas yang tidak kusukai agar aku merenung dan sadar pengejaranku akan status itu salah. Dia menuntunku ke jalan mengejar kebenaran. Ini kasih Tuhan. Aku mengalami niat baik Tuhan dan melihat bahwa pengaturan Tuhan, meski tidak sesuai gagasanku, itu semua bermanfaat bagi hidupku. Aku tidak boleh memberontak lagi. Aku harus taat kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ya. Tidak lama kemudian, saudaraku mendapatkan SIM baru dan kembali mengemudi. Lalu, aku dipindah menangani urusan umum. Mendengar ini, aku pikir, keinginanku tidak boleh memengaruhiku memandang tugas. Aku harus menaati pengaturan Tuhan. Aku tahu, ini adalah kesempatan lain untukku, untuk menyempurnakan aku melalui pekerjaannya. Sehingga aku bisa menerapkan firman-Nya dalam tugas berbeda. Dengan pengalaman dulu, aku tidak berpikir negatif lagi dalam tugasku. Tidak meremehkan tugas atau berusaha dikagumi orang lagi. Aku bekerja dengan rendah hati dan memuaskan kehendak Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku membaca firman Tuhan. Bagi semua orang yang melaksanakan tugas mereka, sedalam atau sedangkal apapun pemahaman mereka akan kebenaran, cara penerapan paling sederhana yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dalam segala sesuatu dan melepaskan keinginan yang egois, niat, motif, reputasi, dan status individu. Prioritaskan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus orang lakukan. Jika orang yang sedang melaksanakan tugasnya bahkan tidak bisa berbuat sebanyak ini, lalu bagaimana mungkin dia bisa disebut melaksanakan tugasnya? Ini bukanlah melaksanakan tugas. Engkau harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan rumah Tuhan, memikirkan kepentingan Tuhan sendiri, dan memikirkan pekerjaannya, serta menempatkan pertimbangan ini sebagai yang pertama dan terutama. Baru setelah itulah, engkau dapat memikirkan tentang stabilitas kedudukanmu atau bagaimana orang lain memandangmu.
Bukankah engkau semua merasa bahwa hal ini menjadi sedikit lebih mudah apabila engkau membaginya ke dalam langkah-langkah ini dan melakukan beberapa kompromi? Jika engkau melakukan hal ini selama beberapa waktu, engkau akan mulai merasa bahwa memuaskan Tuhan tidaklah sulit. Selain itu, engkau harus mampu memenuhi tanggung jawabmu, melaksanakan kewajiban dan tugasmu, mengesampingkan keinginanmu yang egois, mengesampingkan niat dan motifmu sendiri, memikirkan kehendak Tuhan, dan mengutamakan kepentingan Tuhan dan rumahnya. Setelah mengalami hal ini selama beberapa saat, engkau akan merasa bahwa ini adalah cara hidup yang baik. Ini berarti menjalani hidup dengan jujur dan tulus, tanpa menjadi orang yang hina atau tak berguna, serta hidup secara adil dan terhormat, bukan berpikiran sempit atau jahat. Engkau akan merasa bahwa inilah cara orang seharusnya hidup dan bertindak. Lambat laun, keinginan di dalam hatimu untuk memuaskan kepentinganmu sendiri akan berkurang. Amin. Amin. Firman Tuhan mencerahkan hatiku. Saat kita menggenapi tugas, kita harus menerima pengamatan Tuhan melepaskan hasrat dengan tulus hati, bertindak demi kepentingan gereja, dan mengusahakan yang terbaik dalam tugas kita. Inilah menggenapi tugas makhluk ciptaan, dan hidup dengan benar sesuai seharusnya. Saat menerapkan ini, aku merasa sangat kokoh dan nyaman. Syukur kepada Tuhan. Aku senang dengan tugasku sekarang dan mendapat banyak. Aku tahu, tanpa disingkap fakta dan penghakiman firman Tuhan, aku tidak akan mengenali kerusakanku. Untuk mengatasi kerusakan dan pandangan keliruku tentang pengejaran, Tuhan menempatkanku di lingkungan yang tidak kusukai, agar aku memahami pandangan terhadap tugas yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Setelah mengalami ini, aku sadar tugas yang kulakukan diatur oleh Tuhan menurut kebutuhan jalan masuk kehidupan. Jadi aku harus menerimanya. Bekerja dengan segenap hati dan pikiran. Mengejar kebenaran saat bekerja, menjadi orang yang taat dan mendapat perkenanannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Pengalaman ini sangat bagus.